Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Apa kabar saudara dan saudara semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai materi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pelajaran yang ke-8, yaitu mari berperilaku terpuji. Dan sub materi kita pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu gemar membaca. Soleh dan soleha, coba perhatikan gambar yang ada pada di layar atau pada buku pendidikan agama Islam. Ada sekumpul anak yang sedang berkumpul di perpustakaan. Yang mereka lakukan adalah membaca buku. Kenapa mereka membaca buku di perpustakaan? Karena di perpustakaan banyak judul-judul buku yang bisa mereka baca, dan juga selain membaca mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara kita agar menjadi pandai, pintar? Nah, caranya adalah dengan cara membaca buku. Karena dengan membaca buku kita bisa mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan apa yang kita inginkan. Dengan membaca kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu seperti ilmu agama, ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, soleh dan soleha, apabila kalian membaca buku, entah itu pelajaran atau buku-buku yang lain atau ilmu pengetahuan yang lain, itu kalian akan mendapatkan pahala karena kalian sudah mengamalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Karena surat Al-Alaq ayat 1-5 ini berkaitan dengan gemar membaca. Karena dengan membaca itulah kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Surat Al-Alaq mungkin kalian sudah hafal semuanya, bahkan bisa 1 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam surat Al-Alaq tadi dijelaskan bahwa kita harus rajin membaca. Bahkan kita harus membaca karena dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Karena dalam surat Al-Alaq dijelaskan Allah mengajarkan manusia dari mereka tidak tahu sampai mereka menjadi tahu. Seperti Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu pengetahuan yang berasal dari Jibril. Dan malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan juga ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai di Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada umatnya dan sampailah kepada kita semua. Buku adalah jendela dunia. Membaca adalah kuncinya. Membaca akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman melebihi usia pembacanya. Dengan membaca, kita mendapatkan berbagai macam ilmu agama, dan ilmu pengetahuan. Banyak sekali yang didapatkan dari gemar membaca, antara lain menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperbanyak ide, membuat otak dan pikiran aktif, mendorong kreativitas, mendorong kemandirian, mendapatkan hiburan yang baik, mempengaruhi perilaku. Membaca dapat meningkatkan kedisiplinan sehari-hari. Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan.
Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk dalam kebodohan. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan penjernihan cara berpikir. Dengan sering membaca, seseorang dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain, seperti contohnya kearifan orang bijaksana dan kecerdasan para sarjana. Yang terakhir, keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia membaca buku-buku yang bermanfaat. Itulah manfaat kalau kita gemar. Soleh dan soleha seperti kalian semua dalam mengerjakan tugas hafalan, belum tentu kalian langsung hafal. Kenapa? Kalian harus lewati step yang pertama, yaitu dengan membaca. Membaca berulang-ulang, maka kalian akan mendapatkan hasilnya, yaitu hafalan surat. Jadi hafalan surat pun kita tak luput dari yang namanya membaca. Kita sudah mengetahui semuanya bahwa buku adalah jendela ilmu pengetahuan, tapi kuncinya adalah membaca. Buat apa kita punya buku tapi tidak dibaca? Maka kita tidak akan mendapatkan isi daripada ilmu pengetahuan tersebut. Dan tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian cukup memberikan pendapat tentang hadis yang berasal dari hadis At-Tirmizi yang berkenaan dengan membaca Al-Quran. Jadi ungkapkan pendapat kalian tentang hadis tersebut. Dan itulah materi kali ini yang kita pelajari tentang membaca dan manfaatnya membaca. Maka dari itulah rajin-rajinlah membaca, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ulangan tengah semester. Jadi perbanyaklah membaca. Kita tutup materi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.